Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep, fungsi, dan prosedur dalam bahasa pemrograman C. Sebelumnya perlu diketahui bahwa fungsi dan prosedur atau bisa dipanggil subprogram dalam bahasa C adalah modul program yang dapat dipanggil oleh sebuah program, sehingga pemakai atau user dapat memanfaatkan modul tersebut tanpa mengetahui detail dari instruksi dan modul tersebut. Jadi fungsi itu bersifat portable dalam sebuah pemrograman. Nah, dalam bahasa C, notasi fungsi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada fungsi, dan yang kedua ada prosedur. Tapi sejatinya dalam bahasa C tersebut, prosedur merupakan nilai fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian. Nah, dalam fungsi, nilai yang dikirimkan balik terdapat nama fungsi. Jadi dalam fungsi tersebut memiliki return value atau nilai balik yang dapat dikembalikan dalam sebuah program. Karena nilai balik berada di dalam fungsi, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya. Kemudian nilai fungsi dapat juga langsung dipindahkan ke pengenal variabel lainnya. Kemudian dalam notasi fungsi di sini ada function, berisi tentang tipe dari fungsi, kemudian diikuti dengan nama dari fungsi tersebut. Setelah nama di sini diikuti dengan biasanya yang terdapat dalam kurung adalah merupakan kondisi. Tapi dalam fungsi, di dalam kurung terdapat parameter dari setiap fungsi. Apa itu parameter? Parameter merupakan modal dari sebuah fungsi atau dasar yang membentuk fungsi tersebut. Kemudian setelah parameter diikuti dengan kurung kurawal yang di dalamnya terdapat body function atau badan dari sebuah fungsi yang nantinya dapat dipanggil dengan menampilkan nilai kembalian atau return value. Untuk lebih jelasnya kita jelaskan dalam contoh program. Di sini untuk penulisan notasi fungsi dijelaskan bahwa diawali dengan tipe dari fungsi tersebut. Dalam program ini tipe berupa integer kemudian diikuti dengan nama fungsi yaitu luas. Nah, untuk programnya sendiri menghitung luas dan keliling persegi panjang. Integer luas untuk nama fungsi, kemudian masukkan parameter fungsi tersebut. Untuk penulisan parameter dalam sebuah fungsi ditulis dengan tipe data dari parameter yang akan digunakan. Berbeda dengan deklarasi pada program utama, dalam fungsi di sini diisikan dengan tipe data parameter. Int variabel A, int B sebagai parameter. Kemudian diikuti dengan body function dalam kurung kurawal int luas. Luas sama dengan A kali B. Kemudian untuk return value atau nilai kembali di sini return luas. Tapi untuk notasi lebih sederhana di sini bisa diganti seperti ini. Untuk luas bisa return A kali B. Seperti itu. Itu untuk notasi fungsi yang pertama, mencari fungsi luas. Kemudian untuk notasi fungsi selanjutnya, int keliling untuk nama fungsi diikuti dengan parameter int A, int B. Kemudian untuk body function, int keliling sama dengan 2 kali A tambah B, return keliling untuk return value. Nah, di sini nilainya bisa kita ganti seperti fungsi yang pertama agar notasi fungsi tersebut lebih sederhana. Di sini kita tuliskan 2 kali A tambah B. Ya, seperti itu. Ini merupakan konsep sederhana dalam penulisan sebuah fungsi. Untuk pemanggilan fungsi sendiri, di sini kita masuk ke dalam main program. Nah, perlu diketahui bahwa main program sendiri merupakan jenis fungsi dengan nama fungsi main atau fungsi utama. Nah, dalam main program di sini printf program luas persegi panjang dan dengan fungsi. Kemudian kamus deklarasikan variabel yang digunakan int p, l. Kemudian printf masukkan panjang, scanf %d masukkan ke variabel p. Printf masukkan lebar, scanf masukkan ke variabel f. Nah, untuk pemanggilan fungsi di sini printf luas persegi panjang adalah %d. Kemudian diikuti dengan nama fungsi luas dalam kurung untuk parameter p kali l. Nah, di sini untuk konsep sederhana dalam parameter, bahwasanya parameter terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada parameter lokal dan yang kedua ada parameter global. Apa itu parameter lokal? Parameter lokal merupakan parameter yang digunakan pada saat pendeklarasian sebuah fungsi. Misalkan untuk contohnya di sini, int luas int A, int B. Nah, int A, int B ini merupakan parameter lokal. Jadi, mana yang merupakan parameter global? Di sini. Dalam fungsi luas yang kedua.
Disebut parameter global karena parameter tersebut digunakan pada saat pemanggilan fungsi. Maka nilai tersebut tidak akan terikat dengan nilai yang ada dalam fungsi. Di sini untuk penulisannya, printf luas persegi panjang adalah %d, panggil fungsi luas, p, l. Kemudian untuk keliling persegi panjang adalah %d, keliling p, l. Nah, untuk keluaran pasti sudah tahu semuanya ya, karena program ini pernah dipraktekkan dalam subbab yang pertama, yaitu dalam operator dan variabel. Kita jalankan programnya. Masukkan panjang 12, masukkan lebar 12. Maka luas persegi panjang adalah 144, keliling persegi panjang adalah 48. Nah, untuk rumus dari luas persegi panjang dan keliling tersebut merupakan hasil dari pemanggilan fungsi. Mana fungsi yang dipanggil ini adalah fungsi luas dan fungsi keliling. Ya, seperti itu kurang lebih penerapan fungsi atau konsep sederhana fungsi dalam bahasa C. Kemudian, untuk notasi selanjutnya adalah prosedur. Berbeda dengan konsep fungsi yang melakukan komputasi dan mengirimkan tipe kembalian, sebuah prosedur akan dipanggil dan dijalankan sebagai potongan program, yang mana program tersebut tidak akan mengganggu state program yang ada dalam main function. Nah, jadi berbeda dengan fungsi, prosedur tidak memiliki nilai kembalian. Seperti dijelaskan di awal bahwasanya dalam bahasa C tidak mengenal konsep prosedur. Prosedur hanyalah konsep dari fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian. Karena dalam prosedur tersebut tidak memiliki nilai kembalian, maka prosedur ditulis dengan notasi void. Void itu kalau dalam bahasa Inggris berarti kosong. Nah, di sini dijelaskan. Nilai yang dikirimkan balik terdapat pada parameter yang dikirimkan acuan. Nama prosedur tidak dapat digunakan langsung. Yang dapat langsung digunakan adalah parameter yang mengandung nilai balik. Nah, kemudian untuk konsep terakhir prosedur yaitu tidak memiliki nilai balik. Nah, di sini dijelaskan bahwa notasi algoritmik dari prosedur, nama prosedur diikuti dengan input, nama satu, dan tipe datanya. Tapi untuk parameter dalam prosedur tersebut tidak wajib digunakan karena tidak akan memiliki nilai value. Kemudian diikuti dengan body dari prosedur tersebut. Nah, perlu diketahui baik dalam fungsi ataupun dalam prosedur, di dalam body dari fungsi dan prosedur tersebut bisa diisi dengan proses komputasi yang lebih kompleks, misalkan percabangan if maupun perulangan for dan semacamnya. Kemudian untuk notasi dalam bahasa C di sini kita jelaskan dalam sebuah program. Untuk konsep sederhananya di sini karena prosedur merupakan sebuah tipe fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian, maka fungsi tersebut biasanya hanya menampilkan proses output atau cetak, cetak, dan cetak. Maka di sini kita jelaskan bahwa void untuk notasi prosedur, void cetak, kemudian isi parameter dengan in A, in B. Kemudian kita coba masukkan printf ini, luas dan keliling persegi, ke dalam prosedur tersebut. Seperti ini. Maka dalam prosedur tersebut diganti dengan parameter lokal untuk pemanggilannya. Di sini printf luas persegi panjang adalah %d luas, maka di sini ganti P menjadi A dan L menjadi B. Kemudian untuk keliling sama diganti menjadi P dan B. Nah, untuk pemanggilan prosedur tersebut, di sini kita tambahkan notasi seperti ini. Cetak, masukkan parameter global P, L, titik 2. Nah, maka apa keluaran yang akan muncul? Ada yang tahu? Maka keluaran tersebut tidak akan berbeda dengan keluaran yang tadi dijalankan dalam program ini. Kenapa? Karena yang berbeda hanyalah proses penulisan output yang dimasukkan ke dalam notasi prosedur. Kita coba jalankan programnya. Masukkan nilai panjang, misalkan 12. Masukkan lebar 12 dan maka luas persegi panjang adalah 144, keliling persegi panjang adalah 48. Nah, untuk output luas persegi dan keliling persegi tersebut merupakan hasil dari pemanggilan fungsi cetak. Di sini, fungsi cetak yang di dalam subprogramnya terdiri dari printf luas persegi dan printf keliling persegi. Ya, seperti itu kira-kira konsep sederhana dalam fungsi dan prosedur. Sebenarnya masih banyak seperti notasi pointer dan lain-lain, tapi itu akan dijelaskan nanti di dalam konsep studi kasus. Nah, untuk contoh studi kasus yang pertama pada tingkatan mahir,
Buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C. Mengulang menuliskan teks, saya akan belajar lebih giat sebanyak N kali dengan nilai N merupakan input dari user. Nah, berarti dalam program ini kita akan mencoba memasukkan perulangan dalam sebuah fungsi atau prosedur. Nah, dalam program ini kita akan membuat sebuah fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian atau disebut dengan prosedur. Untuk notasinya, void nama fungsi pengulangan void, int a untuk parameter. Masuk ke body function, int i untuk deklarasi dalam perulangan. Notasinya for i sama dengan 0. I lebih kecil dari a, i plus plus. Kemudian printf saya akan belajar lebih giat. Untuk program tersebut sudah tergabung dalam satu fungsi prosedur. Kemudian untuk fungsi utamanya, nah di sini kita akan mengemas dengan notasi yang berbeda. Biasanya kita selalu mendeklarasikan in main untuk fungsi utama, kita di sini mendeklarasikannya dengan void main. Karena akhir dari in main sendiri terdapat return kosong, yang berarti mengembalikan nilai kosong. Sama saja dengan yang terdapat dalam void, yaitu tidak memiliki nilai kembalian. Di dalam prosedur utama di sini void main biasa deklarasikan variabel in a. Kemudian printf masukkan nilai, scanf %d masukkan ke variabel a. Kemudian untuk notasinya printf angka yang dimasukkan adalah, kemudian untuk validasi printf angka yang dimasukkan adalah %d panggil variabel a. Nah, untuk pemanggilan prosedur tersebut di sini kita tuliskan pengulangan void dalam kurung a untuk parameter global yang terdapat dalam fungsi main. Maka fungsi pengulangan void ini akan dipanggil dan dicetak hasilnya pada void main atau dalam fungsi utama. Untuk pembuktiannya, mari kita jalankan program. Di sini masukkan angka misalkan 12. Maka sistem akan mencetak 12 kali saya akan belajar lebih giat. Nah, hasil output ini merupakan hasil perulangan dari prosedur pengulangan void yang dideklarasikan pada awal program. Ya, seperti itu untuk tingkatan mahir. Kemudian, untuk tingkatan menengah, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C. Menampilkan banyak bilangan genap dari batas awal dan batas akhir yang diinputkan oleh user. Nah, pasti program ini sudah tidak asing di telinga kalian. Seperti biasa, untuk notasinya sendiri kita akan membuat menjadi sebuah prosedur di sini dengan nama prosedur pengulangan. Pengulangan in batas awal, in batas akhir, dan in total untuk parameter lokal. Kemudian notasinya di sini kita akan menggunakan perulangan kembali. In i untuk nilai awal, printf deret angka genap. For i sama dengan batas awal sebagai inputan, i lebih kecil dari batas akhir, i plus plus. Nah, di dalam perulangan tersebut kita akan menambahkan sebuah program percabangan. Notasinya if i jika nilai i modulus 2 sama dengan 0, maka berarti printf %d, i panggil variabel i. Nah, berarti nilai yang akan dicetak adalah bilangan ganjil. Ya, seperti itu untuk notasi pada prosedur pengulangan. Kemudian masuk ke prosedur utama atau main function. Void biasa deklarasikan variabel in batas awal, batas akhir, dan total sama dengan 0. Dalam algoritmanya, printf masukkan batas awal, %d masukkan ke variabel batas awal, kemudian printf masukkan batas akhir, %d masukkan ke batas akhir. Kemudian printf angka yang dimasukkan adalah %d sampai %d. Ini merupakan notasi dari validasi nilai. Untuk nilai akhir atau keluaran, di sini kita panggil prosedur yang sudah dideklarasikan di awal. Pengulangan dalam kurung batas awal, batas akhir, total. Nah, batas awal, batas akhir, total ini merupakan, yap, benar sekali, ini merupakan parameter global yang terkandung di dalam main function. Kita coba jalankan programnya. Masukkan batas awal, misalkan 1. Batas akhir, 10. Angka yang dimasukkan, 1 sampai 10. Maka deret angka genap ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Sebenarnya untuk konsep fungsi dan prosedur ini sangat sederhana, tergantung pengimplementasian kita dalam sebuah program. Nah, si deret angka genap yang ditampilkan ini merupakan program yang terdapat dalam function perulangan, function prosedur perulangan. Kemudian masuk ke dalam contoh kasus tingkat mahir. Buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C menghitung n faktorial, di mana n lebih besar sama dengan 0 dan 0 faktorial merupakan 1. Dengan tampilan jika diinput n sama dengan 3 misalkan, maka outputnya harus 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1, kemudian cetak hasilnya yaitu 6. Seperti itu. Untuk soal tingkat mahir ini cukup kompleks dalam pembuatannya. Di sini kita akan masukkan percabangan di dalam konsep prosedur. Pendeklarasiannya di sini void nama prosedur pengulangan, in a dan in hasil sebagai parameter.
Kemudian karena di sini kita akan menggunakan perulangan, int i for i sama dengan a. I lebih besar dari 0, i min. Nah, di dalam perulangan for ini ada konsep percabangan di dalamnya. Jika if i sama dengan 1, maka printf %d panggil variabel 1. Kemudian else, jika selain dari kondisi ini, printf %d diikuti dengan ini, dengan logo kali jika dalam programan, dengan logo bintang, kemudian panggil variabel i. Nah, untuk hasilnya di sini hasil kali sama dengan i. Jadi hasil ini sama dengan variabel i yang sudah dikalikan di dalam konsep perulangan ini. Nah, seperti itu secara garis besar untuk perulangan dan cabangan di dalam prosedur tersebut. Nah, jika prosedur sudah dideklarasikan di sini, masuk ke dalam void main. Dalam kamus int a dan hasil sama dengan 1. Printf masukkan angka, scanf %d masukkan ke variabel a. Printf angka yang dimasukkan %d untuk validasi. Dan untuk pemanggilan prosedur di sini pengulangan dalam kurung a, hasil untuk parameter global. Di sini di dalam main function di sini kita hanya akan memasukkan input angka. Kemudian untuk proses pelaksanaan programnya di sini terdapat di dalam prosedur pengulangan yang nanti pada akhirnya akan kita panggil. Untuk pembuktiannya kita coba jalankan program. Nah, di sini masukkan angka, misalkan kita masukkan angka 10. Maka program akan mulai mencetak nilai faktorial dari 10 kali 9 kali 8 seterusnya, dan akhirnya di sini akan mengeluarkan hasil. Nah, untuk program faktorial tersebut di sini terkandung di dalam fungsi perulangan yang di dalamnya terdapat konsep pengulangan dan konsep percabangan. Seperti itu. Untuk latihan-latihan soal, kalian bisa cari untuk masalah-masalah yang harus diselesaikan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika dalam penyajian video ini masih terdapat banyak kekurangan. See you next video. Bye-bye.